Kekuatan yang mutlak yang menurut saya adalah, bagaimana Pak Hasan itu menguasai dari beberapa elemen masyarakat, mulai dari organisasi, keagamaan, organisasi masyarakat, dan juga lembaga-lembaga, baik lembaga pendidikan, pesantren, dan semuanya itu dirangkul atau dipegang oleh Pak Hasan semua. Yang diantaranya adalah, pada saat itu adalah NU, harus dikuasai oleh orangnya. Terus kemudian, organisasi lain, di antaranya ada LSM dan juga, media, bahkan media-media sudah dikuasai oleh Pak Hasan pada saat baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, salam fatwa Siliwangi. Dalam kesempatan ini saya akan mengupas tentang sejarah perpolitikan Kabupaten Probolinggo. Namun, perlu diketahui pada saat itu posisi saya, sebagai atau juga bagian dari pelaku terhadap, pergerakan pada saat itu. Jadi saya akan mengupas tentang apa yang saya alami, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar pada saat itu. Jadi di 2008 pilihan secara langsung, secara konstitusi oleh, rakyat di 2008-2013 awal kali pilihan langsung oleh rakyat, ada dua kontestan pada saat itu, yaitu Bapak Hasan Amiruddin berpasangan dengan Salim Kores. Terus kemudian ada Kholili Mugi yang berpasangan dengan Sulaiman Dada. Namun tak kalah pentingnya, kita coba flashback ke belakang, seorang incumbent adalah Bapak Hasan Amiruddin yang kali pertama dilantik menjadi bupati di 2003, yang mana pada saat itu dipilih oleh parlemen, oleh DPR, dimenangkan oleh Hasan Aminuddin, yang mana pada saat itu Bapak Hasan Aminuddin sebagai, ketua DPC PKB atau yang memegang komando DPC pada saat itu, sehingga, melancarkan atau memuluskan perjalanan politiknya di 2008. Di 2008 itu adalah pilihan langsung oleh rakyat, yang mana saya sampaikan tadi berhadapan, dengan Golkar pada saat itu berkoalisi dengan PDIP, dan Pak Hasan Amiruddin PKB berkoalisi dengan P3 pada saat itu. Dan alhasil dimenangkan oleh Hasan Amiruddin, namun dalam perjalanan sebelumnya, kita tahu situasi atau dinamika perpolitikan di Probolinggo pada saat itu, sejak periode pertama Pak Hasan memimpin Kabupaten Probolinggo, banyak tokoh-tokoh yang cukup kritis. Sehingga pada saat-saat itu, hiruk-pikuk terkait dengan, kritikan-kritikan yang saya anggap cukup dinamis. Banyak muncul tokoh-tokoh pada saat itu yang mampu dan berani memberikan kritikan terhadap eksekutif atau pemerintah. Nah, namun pada saat itu ada hal yang kemudian saya anggap bahwa itu adalah bagian dari kekuatan kekuasaan sehingga mampu melakukan PAW besar-besaran di tubuh PKB atau di DPR pada saat itu. Ada sekitar kurang lebih 8 anggota dewan yang di PAW karena dianggap membangkang terhadap, PKB atau dianggap membangkang terhadap kekuasaan, sehingga di PAW pada saat itu. Dengan berjalannya waktu, yang mana periode kedua yang saya sampaikan berhadapan dengan Kholili Mugi, dari Golkar, dan juga Sulaiman Dada yang tergabung yang namanya Honda, kalah dengan Bapak Hasan Amiruddin. Nah, dari situlah kemudian, Bapak Hasan Amiruddin semakin kuat, kekuasaan itu semakin mutlak, membangun, saya tidak mau mengatakan bahwa ini adalah, sebuah keinginan untuk membangun sebuah dinasti, tidak seperti itu. Namun ini fakta yang saya ceritakan, ini bukan hanya sebatas asumsi, namun adalah sejarah
saya katakan bahwa saya adalah bagian dari pelaku pada saat itu. Ah, Lanjut kemudian terkait dengan perpolitikan setelah akhir masa jabatan Bapak Hasan di 2013, namun masih ada ya sosok yang mampu dan berani untuk menandingi kekuasaan yang saya anggap semakin menguat atau semakin kuat Pak Hasan pada saat itu. Namun masih ada sosok-sosok atau kekuatan-kekuatan tokoh yang berani menandingi kekuatan Pak Hasan pada saat itu. Walaupun beberapa partai politik sudah dikuasai. Di 2013 saat itu ada yang muncul yang bernama Kusnadi berpasangan dengan uh, Wahid Nur Rahman dari Golkar dan juga Demokrat pada saat itu. Nah, ini menurut saya ada kemajuan ya dari sebelumnya. Sebelumnya ini hanya ada 2 kontestan di 2008, di 2013 ini muncul 3 kontestan. Analisanya berarti ini ada kenaikan paradigma bahwa politik ini dinamis, bahwa politik ini sudah mulai maju. Artinya mau menjadi kesempatan bagi siapapun untuk berani menunjukkan dirinya bahwa mampu untuk memimpin Kabupaten Probolinggo. Nah, namun di 2013 karena berdasarkan konstitusi tidak boleh lebih dari 2 periode, maka pada saat itu Pak Hasan menunjuk istrinya yang bernama Tantri Yanasari untuk maju di 2013-2018 pada saat itu. Nah, kebetulan Ibu Tantri mendapatkan rekomendasi berpasangan dengan Bapak Timbul Prihanjoko, yang mana kita tahu Pak Timbul berasal dari PDIP. Dan pada saat itu ada 3 kontestan pada saat itu, yaitu Kusnadi berpasangan dengan Wahid Nur Rahman dan juga Salim Kures berpasangan dengan Agus, non partai politik. Nah, diketahui kita masih Pak Hasan ini masih menduduki atau memenangkan pada kontestasi pada saat itu, sehingga mengekalkan kekuasaan kembali pada 2013-2018 saat itu. Semakin menguat, sehingga masyarakat berasumsi bahwa ini adalah membangun dinasti. Walaupun yang saya sampaikan tadi tidak ada asumsi saya bahwa ini adalah membangun dinasti. Tapi masyarakat atau publik mengatakan bahwa ini sudah mau membangun dinasti. Nah, lanjut pada 2018 pada saat itu akhir masa jabatan Bu Tantri tetap masih berpasangan dengan Timbul Prihanjoko atau Bu Tantri masih tetap berpasangan dengan Bapak Timbul Prihanjoko. Di 2018 akhir masa jabatan Ibu Putantri Yanasari sebagai bupati pada saat itu jadi incumbent lawan dengan PKB pada saat itu, berkoalisi dengan Demokrat, yaitu adalah Malik Haramain berpasangan dengan Musayyan pada saat itu. Namun tetap pada saat itu dimenangkan oleh Puput Tantri Yanasari yang berpasangan dengan Bapak Timbul Prihanjoko pada saat itu. Namun ada hal yang menarik untuk kita kaji, untuk kita berikan sedikit analisa terkait dengan perjalanan perpolitikan Kabupaten Probolinggo. Yang mana sejak 2008 ini sudah ada kemajuan. Sudah ada tokoh yang berani untuk menandingi Pak Hasan, walaupun pada saat itu gaya otoriter yang dilakukan oleh Pak Hasan pada saat itu, yaitu ada intimidasi dan lain sebagainya, sehingga kekuasaan itu akan menjadi mutlak. Nah, namun masih ada beberapa tokoh atau sosok yang berani untuk menandingi kekuasaan pada saat itu. Artinya apa? Ketika pada saat ini di 2024 ini mestinya harus ada kontestan-kontestan yang berani untuk maju dalam kancah perpolitikan atau dalam gelanggang politik pemilu kada di Kabupaten Probolinggo ini. Namun
Beberapa yang walaupun, kekuasaan itu berakhir dengan sangat tragis yang saya anggap, yang saya nilai, itu adalah bagian dari konsekuensi dari sebuah jabatan yang diemban ketika itu tidak, amanah yang saya anggap. Namun, hal-hal yang mestinya kita menjadikan pelajaran bagi kita adalah, bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan sesuai dengan realnya. Kita sebagai masyarakat mampu memberikan kritikan-kritikan, mampu memberikan, hal-hal yang sekiranya itu akan membuat kemaslahatan dan kebajikan kepada masyarakat dan umat, sehingga kemudian kita juga bagian dari penyumbang terhadap bagaimana membangun negeri Kabupaten Probolinggo ini lebih maju. Hal-hal yang kemungkinan, saya menarik untuk saya ceritakan di sini adalah, yaitu pada saat, kekuasaan Pak Hasan pada saat itu memang, hal yang saya anggap itu adalah bagian dari kekuasaan yang mutlak itu sendiri. Karena pada saat itu saya juga adalah bagian dari pelaku, untuk mengkritisi kekuasaan pada saat itu. Kenapa? Karena Pak Hasan ini dengan lincah dan keberaniannya dalam melaksanakan membangun Kabupaten Probolinggo ini, baik infrastruktur ataupun, pembangunan, manusianya di Kabupaten Probolinggo. Kekuatan yang mutlak yang menurut saya adalah, bagaimana Pak Hasan itu menguasai dari beberapa elemen masyarakat, mulai dari organisasi, keagamaan, organisasi masyarakat, dan juga lembaga-lembaga, baik lembaga pendidikan, pesantren, dan semuanya itu dirangkul atau dipegang oleh Pak Hasan semua. Yang diantaranya adalah, pada saat itu adalah NU, harus dikuasai oleh orangnya. Terus kemudian, organisasi lain, di antaranya ada LSM dan juga, media, bahkan media-media sudah dikuasai oleh Pak Hasan pada saat itu. Itu yang saya anggap, mutlak, kekuasaan yang mutlak pada saat itu. Namun, perlu kita menjadi pelajaran bagi kita, memang kekuasaan itu tidak akan kekal, sehingga kemudian, tragedi yang terjadi pada 2021, artinya, kekuasaan itu tidak kekal, jatuh pada saatnya. Artinya, jika saya mengutip beberapa, literasi dari tokoh, masa ada pemimpinnya dan pemimpin ada masanya. Nah, itulah kemudian Pak Hasan ini sudah akhir masanya, harus tumbang, saya harus mengakhiri, dengan persoalan kasus yang dihadapi. Namun dari beberapa, sejarah yang saya sampaikan atau yang saya ulas dari tadi adalah, dinamika politik itu yang mestinya harus betul dinamis. Menginjak pada periode 2024 ini, 2004-2009 ini, yang sejatinya atau semestinya harus sudah banyak ada tokoh-tokoh yang berani muncul, di permukaan sebagai kontestan. Artinya ini adalah sebuah kesempatan besar bagi para tokoh untuk memberikan, eee, program atau gagasan, sehingga bisa bagaimana menjadi bupati yang betul-betul bisa membangun di Kabupaten Probolinggo. Kenapa itu saya sampaikan tadi? Jika di periode 2024-2009 ini hanya muncul satu tokoh misalkan untuk berani, berkontestasi dalam perpolitikan di Kabupaten Probolinggo ini, seperti bukan saya membenarkan statement-nya Pak Hasan kemarin saya lihat di media massa, bahwa ini mengalami kemunduran. Tidak saya mengutip dari kalimatnya Pak Hasan, namun, secara akal atau secara logis juga
mestinya ini adalah peluang besar atau kesempatan besar bagi para tokoh yang memang betul untuk mempunyai niat atau visi bagaimana membangun Kabupaten Probolinggo ini ke depan. Artinya, kesempatan untuk memberikan nyali dari yang cerita yang saya sampaikan dari awal, dari kekuasaan yang mutlak dengan definisi yang saya sampaikan tadi, yaitu ini adalah kesempatan. Jadi menjadi harapan atau keinginan dari masyarakat bagaimana Probolinggo ini bisa menjadi harapan agar supaya lebih maju, yaitu ke depan. Saya tidak mengutip terkait dengan persoalan terkait dengan kinerja atau perjalanan eksekutif pada saat itu. Namun saya pada saat ini lebih mengupas tentang perjalanan politik, perkembangan politik di Kabupaten Probolinggo ini. Dan mungkin seperti itu, namun hal yang kemungkinan ini kurang dari apa yang saya ceritakan, apa yang saya alami pada saat itu kurang berkenan atau ada ketersinggungan dari beberapa atau masyarakat kelompok sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Kami juga tidak punya keinginan dan tujuan dari seperti itu. Cuman saya ceritakan, saya ulas apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami pada saat itu. Demikian ringkasan perjalanan politik dari saya yang saya ketahui, yang saya ceritakan dari awal tadi. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.